Selamat datang di podcast Open Heart with Poltak IP Sibarani. Podcast ini adalah sarana untuk menguraikan atau memperbincangkan hal-hal yang penting, yang berguna dalam hidup kita sehari-hari, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang bersifat edukatif, teologis, filosofis, dan etis. Uraian atau perbincangan akan disampaikan secara topikal atau tematis. Selamat mengikuti. Topik yang akan diperbincangkan pada edisi ini adalah kebohongan. Kebohongan. Untuk memperbincangkannya sudah hadir bersama dengan saya dua kawan yang baik hati. Yang pertama adalah Bapak Iman. Apa kabar Bapak Iman? Baik, Pak. Syukur ya. Lalu Ibu Rohana. Bagaimana keadaan Ibu Rohana? Baik, Pak. Syukur juga ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir untuk berbincang dengan saya mengenai topik ini, mengenai kebohongan. Ya, kebohongan ini kan kata dasarnya adalah bohong. Satu kata yang di satu sisi ini momok buat kita. Tapi di sisi lain ya sulit juga kita pisahkan diri dari kebohongan atau bohong ini. Katakanlah kalau ditanya, siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Jangan-jangan ada orang yang angkat tangan. Saya. Tetapi ketika ditanya lagi, siapa yang tidak pernah bohong? Ternyata saya juga pernah bohong. Jadi bagaimana ya? Kebohongan ini memang menjadi saking seringnya barangkali dilakukan sehingga seolah-olah ini bukan dosa lagi. Makanya tadi ketika ditanya, siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Katakan tadi 1 minggu gitu ya. Saya. Tetapi ketika ditanya, siapa yang tidak berbohong 1 minggu ini? Kok bukan saya gitu. Ternyata saya juga berbohong 1 minggu itu. Nah, inilah ya dilema problematika seputar kebohongan. Kebohongan. Kebohongan kan kata lainnya adalah ketidakjujuran. Dan kebalikan katanya berarti adalah kejujuran. Kalau orang bohong berarti ia tidak jujur. Sebaliknya, jujur berarti ia tidak bohong. Kejujuran itu kan berarti bicara apa adanya. Bicara apa adanya soal apapun ya. Apakah itu berkaitan dengan peristiwa, perasaan, pemikiran, penglihatan, pengalaman. Kebohongan ini hal yang menurut saya kelihatannya sederhana tapi kompleks gitu ya. Karena ini kompleks dan sering terjadi di lingkungan kita sehari-hari, sehingga terkadang orang itu memiliki deskripsi sendiri Pak terhadap kebohongan. Nah ini yang menjadi persoalan ketika kita berbicara kebohongan. Karena akan ditinjau dari pengertian masing-masing. Ada yang mengatakan, saya tidak berbohong. Padahal itu mungkin sudah dia masuk dalam kategori berbohong. Karena dia mendeskripsikan sendiri pengertian dari berbohong itu, Pak. Bisa saja orang mengatakan ini dan itu sebagai bukan kebohongan. Ya. Tetapi ketika sudah berubah data maupun kata, itu sudah kebohongan. Bagaimana dengan kita menyampaikan pesan? Misalnya kan ini 100 ini. Anggap saja ini saya akan sampaikan ke Pak Poltak 100 gitu. Tetapi ketika saya menyampaikan tidak 100. Kurang 90, 95, 96. Nah, berarti saya secara sadar atau tidak sadar di situ
Saya juga sudah berbohong, Pak, karena tidak menyampaikan dengan tepat. Ya, itu menjadi satu kasus tersendiri ya. Oke. Belum tentu itu kebohongan. Oke. Manakala memang tidak ada satu ketentuan untuk Bapak memberikan harus 100. Kalau itu adalah terserah kepada Anda. Orang lain berbagi kepada Bapak. Menyampaikan 100. Dengan ada titipan pesan. Terserah ya Pak Iman, Bapak mau berikan berapa kepada Poltak. Nah ketika Bapak tidak menyebutkan angka 100, tapi memberikan seberapapun, itu Anda tidak bohong. Tetapi menjadi kebohongan apabila sudah ada ketentuan, sudah ada juga pesan, bahwa harus 100 ya Pak Iman, tetapi Bapak tidak menyampaikannya 100 kepada saya, berarti Bapak sudah kategori bohong. Itu kebohongan. Jadi kebohongan itu adalah kalau mengganti data ataupun kata dari yang seharusnya. Bisa nggak orang itu melakukan sesuatu tanpa sengaja? Kebohongan itu mesti ada unsur kesengajaan, baru itu adalah kebohongan. Kalau dia tidak sengaja, itu kesalahan, kehilapan, kelalaian, tapi bukan kebohongan. Kebohongan ini selalu didasari dari kesengajaan kalau gitu. Iya, ada unsur kesengajaan dalam rangka mengubah data maupun kata. Tentunya dengan berbagai motif yang melatar belakanginya, dengan berbagai tujuan. Mengapa dia itu mengubah data atau kata, pasti ada alasannya. Seringkali alasannya itu bisa baik loh. Bisa. Alasannya itu bisa baik. Wah, ini untuk demi orang itu sendiri. Demi untuk yang kepentingan yang lebih besar. Nah, di sini menariknya soal bohong tidak bohong itu. Jadi kalau sekalipun itu dengan tujuan, katakanlah sengaja, dengan tujuan yang sebenarnya baik, tetapi memanipulasi atau merubah data, itu tetap bohong, seperti itu ya Pak? Ya, apapun alasannya, dia bohong. Sudah melakukan kebohongan, tidak jujur. Dia hanya dapat terlindungi sebagai pihak yang tidak bohong atau tidak jujur berkaitan dengan sengaja atau tidak sengaja. Kompleks ya Pak berarti ini? Betul, kompleks. Maka coba kita explore. Belum lagi kaitannya dengan soal keterbukaan. Apakah sama antara kejujuran dengan keterbukaan? Apakah ketertutupan itu bagian dari kebohongan? Belum tentu. Belum tentu. Makanya ada namanya saya tidak tahu. Nah, atau saya tidak mau jawab. Itu ya. Saya tidak tahu, mungkin saja itu dia bohong. Tapi kalau dikatakan saya tidak mau jawab, saya berhak untuk diam. Nah, di situ menjadi dilema itu. Dilema. Maksudnya apa ya yang sebenarnya terjadi? Padahal dia belum tentu berbohong ya Pak? Belum tentu berbohong. Tetapi karena dia itu berkata saya tidak mau bicara, orang lebih curiga justru. Lebih curiga. Soalnya saya melihat juga ada kemungkinan dia tidak bicara karena dia tidak punya cukup data Pak. Sehingga takut salah. Bisa juga ya? Betul. Sebaliknya ada orang yang sepertinya banyak bicara, belum tentu juga dia tahu yang sebenarnya. Iya kan? Iya. Betul. Jadi diam itu kan belum tentu tidak tahu. Bicara itu kan belum tentu karena sudah tahu. Kembali lagi yang mungkin saya bawa ke keluarga seperti itu Pak. Kita harus saling terbuka. Apapun yang terjadi kita harus saling terbuka. Tapi ada hal yang kita anggap, wah lebih baik saya keep. Yang ini saya keep dulu istilahnya. Untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan relasi. Karena kalau terlalu terbuka, nanti ada yang terluka gitu juga. Iya.
Menarik ya. Jadi, apakah keterbukaan itu pasti adalah kejujuran? Apakah ketertutupan itu pasti adalah kebohongan? Belum tentu. Apakah dalam relasi Ibu Rohana mengambil contoh suami istri atau dalam keluarga, apakah ketertutupan itu bagian dari pembohongan atau kebohongan? Belum tentu juga kan? Ya. Jadi yang mana yang boleh ditutupi, yang mana yang harus terbuka? Lihat ya, kalau itu merupakan satu hak dari sesama kita untuk tahu, lalu kita ganti datanya, berarti sudah bohong. Tetapi kalau kita tidak mengubah datanya, lalu kita ini hanya diam saja, itu belum tentu bohong. Bohong itu adalah kalau kita sudah mengubah data maupun katanya, lalu kita sampaikan secara berbeda kepada pihak lain. Ketertutupan belum tentu kebohongan. Ya, berarti maksudnya kita boleh mengkeep suatu informasi jika kita anggap itu tidak perlu di-sharekan seperti itu. Iya, dengan catatan nanti kalau ditanya, apakah Anda tahu peristiwa itu atau keadaan itu, situasi itu? Lalu dia menjawab, saya tidak tahu, padahal dia tahu. Hanya karena alasannya yang tadi itu. Nggak mau bikin orang susah dan seterusnya. Tapi kan nggak mau bikin susah itu kan asumsi. Jangan-jangan justru dia lebih senang kalau terbuka. Jadi siapa yang takut akan apa nih sebenarnya? Yang dia lindungi apakah demi kebaikan orang lain supaya jangan kaget atau dirinya sendiri yang tidak mau susah? Ya ini kompleks lagi situasinya. Bolehkah kita tidak membukakan? Boleh kalau itu adalah hak kita. Tidak terlibat dalam hak orang lain di situ untuk tahu. Tapi kalau orang lain juga memang punya hak untuk tahu, lalu kita tidak beritahu padahal dia sudah tanya, apalagi dia tanya, tahukah Anda? Lalu kita katakan tidak tahu padahal kita tahu dan dia berhak untuk tahu, disitulah terjadi kebohongan. Tapi kalau sekedar itu adalah secara sepihak, maksud saya urusan kita sendiri, kita boleh tidak mengatakannya. Sama saja dengan rahasia bidang lain. Apakah saya sebagai seorang pemimpin perusahaan makanan dengan resep khusus yang dilindungi sungguh oleh perusahaan itu, apakah saya boleh beritahu kepada anggota keluarga saya sebagai seorang pegawai di perusahaan itu? Saya tidak boleh membukakan itu karena itu merupakan pelanggaran. Pertama, saya sudah membohongi orang yang mengikat janji dengan saya tidak boleh saya buka. Ternyata saya buka, saya sudah membohongi, saya sudah melanggar janji. Dan apa gunanya saya ucapkan itu kepada orang lain yang tidak ada urusan? Jangan-jangan nanti malah merugikan saya, merugikan perusahaan itu pasti ya, dan merugikan orang itu sendiri. Begitu. Katakanlah diusut, ternyata diperkarakan secara legal. Saya kena, dia kena. Bagaimana kita bisa menakar kebohongan itu, Pak? Tidak mudah untuk begitu saja mengetahui seseorang itu berbohong atau tidak terhadap kita. Namun, saya setuju ada gejala ya. Ada hal-hal yang patut diduga beliau itu atau mereka bertendensi membohongi atau sedang berbohong. Mula-mula kalau dalam percakapan ini ya, percakapan kita dengan seseorang itu, dia gonta-ganti jawaban. Itu patut diduga dia ada yang ditutupi, bohong. Atau juga dia ini ketika menjawab terlalu grogi. Patut diduga juga dia ada yang disembunyikan. Dan yang disembunyikan ini adalah patut diduga lagi merupakan bagian dari kebohongan. Atau dia terlalu bersilat lidah. Terlalu kesana kemari. Nah, patut diduga juga bahwa dia ini adalah ada tendensi untuk berbohong. Hal-hal seperti ini, kalau kita cermati betul, akan lebih membantu penilaian yang tepat.
Sehingga kita dapat menakar orang ini sedang berbohong atau tidak berbohong. Karena kita juga kan tidak boleh sembarang menuduh. Orang itu kita sebut bohong padahal kan tidak berbohong. Kitanya saja yang tidak berwawasan lebih luas. Atau kita hanya menuntut dia memberi jawaban seperti yang kita mau. Biasanya itu ada tekanan-tekanan yang kita arahkan kepada orang tertentu untuk menjawab seperti yang kita mau apabila kita menganggap orang itu hanya berada di bawah kita. Secara relasi kuasa, wah kamu ini adalah di bawah saya, kamu harus ngomong apa adanya. Jadi kita menjadi apa adanya itu menjadi menurut kita jadinya. Ketika dia bicara berbeda, kita malah marah. Orang tua terhadap anak yang pengalamannya berbeda sangat, itu seringkali merasa anaknya bohongi dia. Padahal pengalaman yang berbeda. Juga keangkuhan dari sang bos atau the leader, apalagi dia yang otoritarian. Dia justru yang membentuk komunitasnya itu menjadi pelapor-pelapor palsu. Karena ternyata dia lebih senang mendengar yang dipoles-poles karena dia tidak siap menerima kenyataan bahwa orang di sekitarnya ada salah, ada cacat, ada pecah di sana barang, ada telat mengantar itu. Dia tidak siap menerima akan hal-hal yang sebenarnya. Sehingga justru ketidaksiapan orang itu sendiri yang membuat komunitasnya tadi katakan menciptakan satu kebohongan. Bisa nggak Pak, itu juga bisa dikatakan sebagai salah satu penyebab dari ketidakjujuran. Karena adanya pressure, saya pernah nih misalnya contohnya tadi kan antara atasan dengan bawahan. Mungkin bawahannya pernah mengalami dia benar-benar jujur gitu, katakan apa adanya, tapi bosnya marah besar. Ya sudahlah, lain kali daripada bos saya marah, sepertinya bos saya lebih suka dijawabnya seperti ini. Tetapi bukan itu sebenarnya kenyataannya. Itu yang tadi Bapak bilang, itu menciptakan suatu komunitas kebohongan. Apakah itu bisa menjadi penyebab daripada ketidakjujuran itu? Iya, bisa dengan sendirinya, sengaja atau tidak sengaja. Maka memang kebohongan ini dapat tercipta oleh suasana yang kita bangun sendiri sebenarnya. Diri kita sendiri yang tidak siap menerima kejujuran, sehingga orang lain lebih menawarkan kebohongan. Karena kita yang tidak siap menerima kejujuran, maka orang lain menawarkan kebohongan. Itu sebabnya sama sulitnya mencari orang yang berkata jujur dengan orang yang mau menerima kata-kata yang jujur. Berarti bisa dikatakan ya nggak salah juga dong bawahannya kalau dia tidak berkata jujur. Dua-duanya jadinya salah. Karena moralitas kan tidak boleh dikurangi kualitas moralnya. Ditambah satu lagi, walaupun ini sungguh-sungguh hanya Tuhan saja yang tahu sih, motif mengganti data atau kata ini adalah untuk merugikan atau untuk kebaikan. Saya bisa membohongi seseorang untuk kebaikan dia, walaupun itu kata saya, niat saya. Tapi saya juga dapat berkata bohong atau membohongi dia memang sama sekaligus untuk menyakiti dia. Sebaliknya, bisa saja saya ini jujur kepadanya, tapi saya tahu dia tidak siap menerima kejujuran itu hanya untuk membuat dia marah. Jadi menurut Bapak, katakanlah ketika facing untuk tujuannya kebaikan, dia harus bohong dibandingkan dengan kejujuran yang bisa mengakibatkan keburukan. Dari segi moral atau ukuran moralitas,
kejujuran itu bernilai di atas segalanya. Tell the truth. Ya. It's better to tell the truth. Kebenaran itu di atas segalanya. Saya tidak mengatakan kita tidak akan pernah bohong. Tetapi kita harus mengejar idealisme seorang yang tidak pernah bohong. Kita harus bertekad untuk tidak pernah bohong. Kita harus mengejar itu. Kalau kita, puji Tuhan ya, dapat mencapai itu, wow, hebat sekali. Namun ya, dalam kenyataannya, keseharian kita, apalagi seperti di awal tadi, ternyata dosa yang paling sering kita lakukan adalah dosa kebohongan. Dengan banyak faktor penyebab. Kalau kita urutkan ya, atau daftarkan, apa sajakah yang sering menjadi alasan atau menjadi penyebab seseorang itu bohong. Mula-mula karena rasa malu. Kalau dia mengatakan yang jujur, dianggap nanti orang akan tahu yang sebenarnya, dia tidak siap malu. Nah, karena dia lebih kepada mempertahankan, menjaga rasa malunya, atau supaya dia tidak malu, maka dia jadi bohong. Yang lebih berat lagi adalah rasa takut. Takut dia. Kalau dia bohong itu dianggap ada yang akan merugikan dirinya. Dagangannya nggak laku lah. Orang nggak mau lagi berbisnis dengan dia. Bahkan dia bisa diturunkan pangkatnya. Atau dia segala macam pikiran-pikiran yang dianggap akan dampak buruk buat karirnya atau keadaannya. Ada juga karena keegoisan. Nggak mau tahu. Pokoknya saya hanya mau melindungi diri saya sendiri. Kalau saya bohong itu kalian hadapi sendiri. Yang lebih parah lagi adalah kalau itu sudah menjadi habit. Menjadi kebiasaan. Orang seperti ini, aduh, itu seperti sudah mendarah daging bagi dia. Dia bisa berkata, beneran, swear gitu ya. Kalau orang sudah seperti itu, swear. Padahal memang dia bohong. Waduh, itu sudah, apalagi yang harus dilakukan buat orang ini, sementara dia memang sudah menjadi pembohong. Tapi ada faktor lain lagi. Ini biasanya berkaitan dengan hal-hal yang dia katanya tidak dapat melawannya. Contoh, maaf ya, ini agak serius dan khusus. Orang kalau sudah kecanduan obat tertentu, dia sedang betul-betul kecanduan gitu. Dan dengan segala daya upaya, dia akan coba cari obat yang dia sedang candu itu, dan dia berani membayar apapun dia lakukan demi mendapatkan obat yang membuat dia candu itu. Makanya orang yang kecanduan obat itu cenderung dia akan berbohong ini dan itu, karena memang dia mau mendahulukan dulu memenuhi kecanduannya itu. Ada juga karena dia dia menjadi satu semacam lingkaran setan gitu. Kalau boleh disebut istilahnya itu ya. Dia jadi mengalami satu kerumitan tersendiri di dalam situasi itu. Dia bohong, ternyata dia harus menutupi kebohongan itu dengan kebohongan lain. Kebohongan demi kebohongan menjadi rentetan kebohongan. Dan dia merasa ya kebohongan itu menjadi bagian dari hidupnya. Orang saking bohongnya bukan saja menjadi suatu kebiasaan atau yang tadi Pak Potak bilang itu menjadi bagian hidupnya, sehingga bahkan kadang-kadang dia udah nggak tahu kebenaran lagi atau sulit untuk mengatakan kebenaran karena sudah terbiasa, sehingga ya istilahnya pemikirannya atau otaknya itu pikir ya ini udah bagiannya, ya saya katakan seperti ini, mau
Udah kadang-kadang istilahnya kan gini, mungkin pertama kali kita bohong ada hati nurani kita, kamu bohong, kamu bohong. Tapi kan ketika orang terlalu sering berbohong, sense-nya itu istilahnya udah nggak ada sensitivitas atau bisa dikatakan menjadi kebal untuk mengatakan justru yang benar. Ya, sangat mungkin. Betul sekali. Itu sebabnya kebohongan itu jangan dibiarkan. Demi masa depan orang yang bohong itu juga. Jadi, tolong ya kita netral dalam hal ini ya. Maksud saya begini netralnya. Ketika kita menegur orang yang bohong, janganlah semata-mata untuk kepentingan kita yang dibohongi. Marah gitu. Kamu yang bohongi aku gitu. Jangan semata-mata karena kita ini merasa dirugikan. Tapi tolong juga lihat dampak yang lebih luas buat beliau itu yang bohong itu. Dan bahkan bagi seluruh komunitas. Karena kalau kita biarkan orang itu bohong, berarti dia akan lebih mungkin bohong lagi. Maka harus ada pecutan-pecutan, teguran-teguran minimal untuk mengingatkan bahwa orang itu bohong harus diberikan sanksi. Harus ada sanksi bagi orang yang bohong. Nah, sanksinya ini kreatiflah kita memberikan sanksi terhadap orang yang bohong. Niatnya itu adalah supaya dia jangan bohong lagi. Tujuan memberi sanksi kepada orang yang bohong itu adalah supaya dia jangan bohong lagi. Karena kalau dia bohong lagi juga kan akan merugikan kita juga. Jadi sama-sama rugi kita kalau kita biarkan orang bohong. Namun dibutuhkan kemauan tadi, kreativitas. Kadang kita harus lebih lelah bagi waktu memikirkan orang itu. Bagaimana ya caranya supaya orang ini tidak bohong. Maka kalau orang itu sudah kita tahu dia bohong, jangan melulu langsung mempermalukan orang yang berkata bohong. Karena dia juga punya refleks tersendiri dan ngototnya dia untuk melindungi dirinya dari rasa malu itu. Akhirnya kita jadi ribut tetapi ternyata tidak ada solusi. Dan itu hanya akan menjauhkan kita dari dia. Katakanlah anak itu berbohong terhadap orang tuanya dan orang tuanya tahu bahwa anaknya itu berbohong. Ya memang tergantung daripada reaksi kita ya. Kadang-kadang kita tahu anak kita berbohong itu adalah salah, ya reaksi kita kebanyakan marah. Tetapi juga mungkin kita juga harus lebih bijak supaya anaknya itu sadar. Meskipun memang dia salah, meskipun dia itu sudah berbohong, tetapi kita tetap menerima dia, tetap menyayanginya, supaya kita bisa masuk dalam membina dia, dibandingkan marah-marah terus. Pokoknya akhirnya anak itu jadi reserve, dia balik, aduh udah deh lain kali, itu justru menutupi seperti itu. Betul sekali. Apapun perilaku orang lain terhadap kita dalam hal relasi, coba jangan lebih mengutamakan relasi kuasa, tetapi relasi kasih. Saya setuju sekali kalau kasih sayang kita janganlah berkurang terhadap anak kita mentang-mentang atau karena dia membohongi kita. Tidak boleh kita juga sembarang menuduh, karena atas dasar pengalaman kita, terus terang ya kita orang yang lebih senior dalam hal apapun. Orang yang merasa lebih banyak tahu dalam hal apapun. Kita seringkali itu lebih mudah kita mengatakan orang lain itu bohong, membohongi kita. Atas dasar senioritas. Ya jangan dong. Pastikan betul bahwa memang dia itu bohong dengan takaran-takaran yang bukan hanya asumtif. Bukan hanya asumsi. Jangan hanya tendensi-tendensi, tapi harus ada bukti-bukti yang sahih untuk menyatakan bahwa dia itu bohong. Tidak ada area atau bidang yang suka dengan kebohongan, tetapi kenyataannya berseliweran tuh ketidakjujuran di tengah-tengah kita. Nah inilah yang harus coba kita sadari.
kita coba sembari kita menjaga, begitu. Jadi dengan kata lain, karena ini memang kejujuran harus ada di setiap bidang atau area apapun, maka kejujuran itu penting ya Pak ya? Iya, semakin eksklusif relasionalnya harus semakin jujur. Bahkan juga semakin terbuka. Semakin eksklusif relasionalnya, semakin jujur. Seharusnya begitu. Maksudnya apa Pak? Suami istri sangat eksklusif, berarti harus semakin sangat jujur, sangat terbuka bahkan. Ketika ada suatu komunitas yang katakanlah kita mungkin bukan di dalamnya, tetapi komunitas itu mungkin menganggap kebohongan itu tidak menjadi masalah, atau katakanlah kalau itu tergantung pada kita, tentunya kita tidak bohong. Tetapi kalau itu orang lain, bagaimana kita bisa mempengaruhi supaya komunitas ini ataupun orang lain itu tidak berbohong? Bagaimana cara kita mengontrol? Kalau kita berbicara diri sendiri, pasti kita berusaha untuk jujur, melakukan yang terbaik, dan kita selalu berusaha meminimalisir jangan sampai berbohong. Nah, tetapi kalau kita dalam komunitas, di dalam keluarga kan banyak orang. Artinya kan kita tidak bisa mengatur mereka untuk jujur selalu gitu, Pak. Oh, begini. Start small saja, Pak. Ya. Start small, mulai dari kita. Apa yang kau ingin orang lain perbuat padamu, perbuat lebih dahulu kepada mereka. Jadi kita adalah keadilan sosial yang proaktif dari kita. Jangan berusaha untuk mengubah orang lain, tetapi berusahalah untuk menjadi teladan. Kalau di sekitar kita memang begitu beragam, kita tidak dapat menguasai mereka selalu toh. Betul itu, Pak. Tampillah sebagai contoh. Karena jangan-jangan mereka sudah kebiasaan. Bukan saya katakan membudaya ya, tapi tidak ada yang bina selama ini, atau tidak ada yang menjadi pemberi contoh yang baik bagaimana seharusnya supaya jangan bohong. Ya jangan-jangan mereka adalah sindikat yang mendapat keuntungan justru dari kebohongan itu. Maka kita yang harus menjadi garam dan terang bagi mereka secara spiritual dengan hikmat Tuhan. Juga dengan doa. Saya ingin menambahkan begini Pak Poltak. Tantangan bagi kejujuran itu adalah kenyamanan dan keuntungan. Pada prinsipnya banyak orang itu yang berbohong karena dia sudah nyaman di sana. Dan ataupun dia mendapatkan keuntungan dari berbohong itu sendiri Pak Poltak. Ya, memang dari sekian banyak faktor juga tantangan sekaligus. Pastilah ada akhirnya dianggap untuk keuntungan dia. Ya, pedagang-pedagang licik, pendeta-pendeta licik, semuanya yang licik-licik lah, suami licik, gitu. Ya itu kan mau dapat keuntungan Pak, dengan cara berbohong. Dan Anda tahu, siapa yang tidak suka kalau kita bohong? Utamanya kan Tuhan. Tetapi Anda juga tahu siapa sebenarnya biang kerok dari semua kebohongan? Iblis. Iblis adalah bapa pembohong. Jadi jangan ngaku-ngaku ya kita ini anak-anak Allah, tetapi suka berbohong. Maka Tuhan dengan tegas berkata, katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Selebihnya itu dari si jahat. Jadi kalau kita ini adalah anak-anak kerajaan Tuhan, anak-anak Allah, ya berarti kita akan menyukai kejujuran dan mempromosikannya supaya orang lain pun senang dengan kejujuran. Sebagai satu produk unggulanlah kita jadikan kejujuran ini. Beritahukan kepada kawan-kawan kita betapa indahnya kejujuran itu.
Ya, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana tentunya ya Tuhan ingin kita hidup jujur, apalagi kita sebagai anak Tuhan seperti itu. Tetapi di dalam keseharian kita seperti tadi dari awal kita mengatakan sulit sekali ya Pak untuk hidup jujur, untuk berperilaku jujur dengan tantangan yang ada. Bagaimana kita itu membangun perilaku jujur, Pak? Iya, saya senang dengan apa yang Ibu Rohana ungkapkan juga tanyakannya. Memang ujung-ujungnya kita harus memperbincangkan apa ya langkah-langkah, bagaimana ya agar kita ini lebih mudah, lebih senang untuk menghindari kebohongan, namun sebaliknya untuk melakukan atau memperkatakan kejujuran. Kalau kita mengacu kepada Alkitab sebagai pedoman kita hidup sebagai umat Tuhan, mula-mula janganlah lupa dengan status kita. Sedari tadi beberapa kali kita sudah singgung, kita adalah anak-anak kerajaan Tuhan, anak-anak Allah. Lewat kitalah Bapa Surgawi dipermuliakan atau tidak dipermuliakan. Karena kita adalah perantara atau saksinya. Kita adalah suratan yang terbuka yang dapat diketahui semua orang. 2 Korintus 3 ayat 2, 3, dan 4. Juga kita adalah garam dan terang dunia. Injil Matius pasal 5 ayat 13, ayat 14, 15, 16. Kita adalah terang yang harus bersinar di tengah-tengah kegelapan. Surat Filipi pasal 2 ayat 14 dan 15. Dan mari kita yakin ada upah tambahan bagi orang yang jujur. Dalam Alkitab itu misalnya kitab Amsal lah begitu ya. Banyak berkat jasmani maupun rohani dari Tuhan bagi orang-orang yang jujur. Disebut ya akan diperpanjang umurnya, akan semakin sehat tubuhnya, akan semakin lancar pekerjaannya, dapat tanah sebagai milik pusaka. Banyak betul berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan kalau kita ini berperilaku jujur. Bukan kejujuran itu yang memberi berkat bagi kita, tetapi Tuhan yang karena firman-Nya telah memerintahkan kita berperilaku jujur, kita taati, ada upah dari Tuhan si empunya firman yang kita taati firman-Nya itu. Ada upah darinya kepada atau untuk kita. Lalu kita janganlah lupa betapa merugikan kebohongan kita. Siapapun akan dirugikan oleh kebohongan itu. Janganlah kita abaikan kenyataan bahwa betapa banyaknya kerugian yang muncul dari kebohongan kita. Jasmaniah maupun rohaniah. Akan selalu ada yang merugikan. Lalu, biarlah kita ini mensimulasikannya untuk berkata-kata jujur, berperilaku jujur dengan mengingat selalu Tuhan Maha Tahu dan Tuhan melihat kita. Tuhan Maha Tahu dan Tuhan melihat kita. Dengan kita selalu mensimulasikan seperti itu, maka kita akan terbiasa apa adanya. Siapapun, dimanapun kita berjumpa dengan mereka itu, kita akan berkata-kata yang jujur. Dari penjelasan Bapak tadi, saya melihat bahwa betapa penting sekali dalam kehidupan orang percaya itu melakukan kejujuran. Dan bukan hanya melakukan, tetapi dalam dirinya sendiri itu tumbuh. Tumbuh dan menjadi suatu kebiasaan, dan itu menjadi disimulasikan menurut Bapak tadi. Nah, oleh karena itu bagaimana Pak kita menumbuhkan atau membangun kejujuran itu dimulai dari diri sendiri? Ya, saya dukung ya bahwa
kerinduan kita sebagai umat Tuhan itu semakin hari ya memang seharusnya semakin bertumbuh di dalam kejujuran. Semakin hilanglah kebohongan itu. Oleh sebab itu, hal-hal lain menambah yang tadi saya juga sudah uraikan adalah hukum tabur tuai selalulah diingat sebagai pesona bagi kita, daya tarik bagi kita, bahwa ada loh upah yang Tuhan sediakan bagi orang yang jujur. Tetapi sebaliknya juga ada hukuman atau denda atau sanksi, penalti bagi orang yang tidak jujur. Karena apapun akan disingkapkan. Tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan disingkapkan. Sebab semua yang kita lakukan direkam oleh Tuhan. Apapun Pak, tidak ada yang tidak dicatat. Semua ada jejak-jejaknya, rekamannya. Bukan hanya 2 atau 3 dimensi, multidimensi soal kita. Sebagaimana doa kita yang pelan sekalipun, bahkan yang tidak terucapkan dengan bahasa manusia, hanya isi hati saja Tuhan dengar, apalagi kebohongan-kebohongan kita yang kita katakan secara langsung kepada sesama kita, pastilah itu lebih tercatat lagi. Jadi memang ya, betapa banyaknya tugas kita sebagai umat Tuhan, termasuk dalam menghindarkan diri dari kebohongan. Sebaliknya kita semakin menunjukkan kejujuran. Bukan suatu pekerjaan yang mudah. Sedari tadi kita sudah coba, wow, berat ya. Tetapi kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Dan perbincangan ini bukanlah segalanya. Kita berani memperbincangkan perihal kebohongan atau ketidakjujuran atau sebaliknya kejujuran ini bukan karena kita sudah serba benar. Tetapi sebaliknya supaya kita sendiri pun semakinlah mengatakan kebenaran. Tetapi paling tidak kawan-kawan kita sudah coba dapat mencatat sedikit mengenai atau seputar kebohongan. Apa yang dimaksud dengan kebohongan? Bagaimana kebohongan itu akan sangat merusak? Dan bagaimana pula supaya kita ini terhindar dari kebohongan? Apabila Anda ingin mendukung kelancaran podcast ini, silahkan klik sendiri nomor yang dapat Anda hubungi atau yang melaluinya Anda dapat salurkan dukungan. Klik sendiri di deskripsi atau keterangan podcast ini di layar Anda sendiri, diklik, di sana akan ada nomor yang melaluinya Anda dapat menghubungi kami atau mau bekerja sama dengan kami atau mau menyalurkan dukungan untuk podcast ini. Terima kasih.